Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nasiruddin Al-Mustaqim, Diti Febriani, Afif Rido, Muhammad Arsah, dan Rismita Lestari Kabiru ingin mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Sebelum kita ke materi pembahasan, saya akan memaparkan sedikit tentang pendahuluannya terlebih dahulu mengenai komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Komunikasi antar budaya ini meliputi komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, nilai-nilai sistem kepercayaan, sistem ketidakpercayaan, dan tingkah laku. Hanya saja, tidak jarang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini menimbulkan banyak masalah dalam komunikasi antar budaya. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi dan perbedaan makna yang muncul dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal ini merupakan dua bentuk komunikasi yang sangat penting dalam komunikasi maupun dalam komunikasi antar budaya. Kedua bentuk komunikasi ini mempunyai peranan yang sama dalam komunikasi antar budaya. Artinya komunikasi verbal banyak digunakan dalam komunikasi antar budaya, begitu juga komunikasi nonverbal. Banyak simbol-simbol dan isyarat nonverbal lainnya yang digunakan dalam komunikasi antar budaya. Simbol dan bahasa ini memiliki peran yang amat sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Dengan simbol dan bahasa ini pula kita dapat memahami budaya tersebut dan kita dapat berkomunikasi antar budaya dengan tepat. Akan tetapi, karena di setiap daerah memiliki simbol dan bahasa yang berbeda, membuat kita menjadi bingung jika sebelumnya kita belum pernah mengenal bahkan mengetahui simbol dan bahasa dalam budaya tersebut. Hal ini akan menjadi hambatan bagi kita yang baru memasuki wilayah tersebut. Jadi ada baiknya sebelum kita memasuki suatu daerah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, ada baiknya lakukanlah riset pada kebiasaan-kebiasaan apa saja yang ada pada di daerah tersebut. Bagaimana cara masyarakat menyimbolkan sesuatu hal dan bahasa apa yang masyarakat pergunakan. Itu akan memudahkan kita untuk dapat berinteraksi dengan mudah di suatu daerah baru. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komunikasi verbal dalam komunikasi antar budaya. Verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsang bicara yang kita sadari termasuk kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk menghubungkan dengan orang lain secara sabar. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunikasi. Bahasa verbal adalah sarana untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang berepresentasi sebagian aspek realitas individual kita. Konsekuensi kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep di awal kata-kata itu. Beberapa faktor yang menjadi penyebab muncul ketidakpastian dalam komunitas antar budaya yang disebutkan oleh komunikasi verbal adalah keragaman bahasa daerah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Karena setiap daerah memiliki budaya dan bahasa sendiri-sendiri, akhirnya menimbulkan keragaman dan perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan ini seringkali membawa akibat terhadap perbedaan makna dalam suatu kosakata yang digunakan, sehingga tidak mengherankan apabila terdapat kata-kata yang kebetulan sama atau hampir sama tetapi dimaknain secara berbeda, yaitu sebaliknya. Ada kata-kata yang berbeda tetapi justru diberi makna secara sama.
Karena kondisi ini, maka tidak jarang antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain akan mengalami perbedaan presensi yang menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini yang terkait dengan komunikasi verbal dan sangat mempengaruhi dalam komunikasi antar budaya adalah dialek, logat, aksen, maupun bahasa gaul yang dimiliki oleh masyarakat kita. Biasanya orang-orang yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda lazimnya akan berbicara dengan cara yang berbeda. Perbedaan logat, akses, dialek, intonasi, kecepatan, volume, keras atau lemahnya merupakan perbedaan yang sering muncul dalam komunikasi antar budaya selain kosakata yang digunakan. Dan ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa dan kata. Terima kasih. 1. Bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu 1. Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita. Melalui bahasa, kita dapat mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa, kita dapat berbagi pengalaman, maupun memperoleh dukungan atau persetujuan orang lain atas pendapat kita. Melalui bahasa pula kita dapat memperkirakan apa yang dikatakan orang lain. Yang kedua, untuk membina hubungan yang baik antara sesama manusia. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain bergantung tidak hanya pada bahasa yang sama, namun juga dapat pengalaman yang sama dan makna yang sama yang kita berikan kepada kata-kata. Yang ketiga, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Fungsi ini memungkinkan kita untuk hidup lebih teratur, saling memahami mengenal diri kita, kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. Kita tidak mungkin menjelaskan semua itu dengan menyusun kata-kata itu secara acak, melainkan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah kita sepakati bersama. Selain itu, bahasa dalam proses komunikasi antar budayanya juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Bahasa digunakan untuk menjelaskan dan membedakan sesuatu, seperti kata dalam berbeda dengan kata apa. Tapi orang Indonesia pada umumnya tahu bahwa kata dalam itu merujuk pada bahasa Jawa. Yang kedua, bahasa berfungsi sebagai sarana interaksi sosial. Kita dalam berinteraksi harus tahu bahwa siapa lawan interaksi kita atau komunikan kita, dari tingkatan mana, yang artinya kita harus dapat tepat memilih menggunakan low contact atau high contact. Seperti ketika Anda sedang bertugas memberikan penyuluhan tentang KB di daerah terpencil dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta ditambahkan dengan bahasa-bahasa kedokteran. Apa yang akan terjadi? Pesan yang Anda ingin sampaikan tidak akan tersampaikan karena bahasa yang digunakan terlalu canggih. Yang ketiga, bahasa berfungsi sebagai sarana pelepas tekanan dan emosi. Bila kita sedang merasakan kegembiraan, kesedihan, ataupun marah, maka kata-kata yang diucapkan akan mengandung makna perasaan tersebut, seperti kata aduh, hore, dan sebagainya adalah pelampiasan dari perasaan yang sedang kita alami. Selanjutnya, yang keempat, bahasa sebagai sarana manipulatif. Bahasa digunakan untuk menggunakan tingkah laku seseorang yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan yang salah. Lalu yang kedua setelah bahasa adalah kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Sering kita bertanya apa arti kata itu. Kita menganggap bahwa arti atau makna dikandung setiap kata yang kita ucapkan. Sebenarnya kita keliru. Bila kita menganggap bahwa kata-kata itu mempunyai makna, kitalah yang memberi makna pada kata, dan makna yang kita berikan pada kata yang sama bisa berbeda-beda. Komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya.
Analisis dalam komunikasi antar budaya juga menitik beratkan pada komunikasi nonverbal dan paralinguistik atau aspek-aspek intonasi, suara, bunyi, diksi, umaman, maupun komunikasi nonverbal lainnya. Kajian ini penting karena komunikasi nonverbal dan paralinguistik sangat memengaruhi komunikasi antar budaya, sebab kita mempersepsi manusia tidak hanya lewat bahasa verbalnya, namun juga melalui perilaku nonverbalnya. Lewat perilaku nonverbalnya, kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia bahagia, bingung, atau sedih. Sebagaimana kata-kata, kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak universal, melainkan terikat oleh budaya. Sehingga, ketidaktepatan memberikan makna dalam komunikasi nonverbal dapat menimbulkan miskomunikasi. Komunikasi nonverbal ini dapat dilihat dari 3 konteks. Yang pertama, konteks nonverbal, konteks waktu, dan konteks ruang. Dalam konteks nonverbal, komunikasi nonverbal yang sering menjadi penyebab munculnya miskomunikasi adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini meliputi gerakan mimik muka, isyarat tangan, warna, bau, maupun simbol-simbol lainnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bahasa tubuh dalam konteks nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah gerakan kepala. Di Indonesia, anggukan kepala memiliki makna iya atau setuju. Sedangkan di beberapa negara, anggukan kepala malah berarti tidak, seperti di Bulgaria, sementara isyarat untuk ya di negara itu adalah menggelengkan kepala. Yang kedua yaitu isyarat tangan. Isyarat tangan sangat sering kita gunakan dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Isyarat tangan sering kita gunakan untuk menyertai ucapan kita. Isyarat tangan atau berbicara dengan tangan termasuk apa yang disebut emblem yang dipelajari yang punya makna dalam suatu budaya atau subkultur. Sekalipun isyarat tangan yang digunakan sama, bisa jadi maknanya akan berbeda pada masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, isyarat fisiknya berbeda tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, ketika kita mengacungkan ibu jari kita, di Indonesia isyarat dengan mengacungkan ibu jari itu artinya sangat bagus atau oke. Tapi di daerah lain yang misalnya di Iran, mengacungkan ibu jari itu menunjukkan makna penyerangan. Yang ketiga yaitu postur tubuh dan posisi kaki. Postur tubuh dan posisi kaki sering bersifat simbolik. Tidak jarang kita memiliki kecenderungan untuk memberikan apresiasi yang berlebihan kepada orang yang bertubuh tinggi dan seimbang. Orang-orang yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan seimbang biasanya diberi label sebagai orang yang berwibawa, orang yang menarik dan dipercaya. Karena pendapat ini, maka tidak jarang banyak orang yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan postur tubuh ideal. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa postur tubuh memang mempengaruhi citra diri. Selain itu, cara seseorang berdiri, cara seseorang duduk, maupun cara seseorang berjalan akan memberikan kesan bagaimana karakter orang tersebut. Cara duduk, cara jalan, dan cara orang berdiri juga akan membangun kesan kondisi seseorang. Apakah orang itu merasa lelah, sehat, bahagia, riang, atau sedih? Yang keempat adalah ekspresi wajah dan tatapan mata. Dari semua bahasa tubuh yang digunakan dalam komunikasi nonverbal, ekspresi wajah dan tatapan mata merupakan perilaku nonverbal yang paling banyak digunakan. Pemahaman tentang kontak mata antara daerah yang satu dengan daerah lainnya memiliki arti yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, orang dianjurkan untuk mengadakan kontak mata ketika berkomunikasi. Sedangkan di Jepang, kontak mata seringkali dianggap sebagai perilaku yang kurang sopan. Nah, pendapat ini juga sama dengan di Indonesia. Dalam keadaan normal, kita menatap orang lain sekilas hanya 1-2 detik. Bila lebih lama, reaksi orang yang kita pandang cenderung emosional. Boleh jadi pandangan tersebut akan mengubah kesan kita pada orang yang bersangkutan dan juga dimensi hubungan kita. Berbeda dengan kontak mata, ekspresi wajah merupakan perilaku nonverbal utama yang mengekspresikan keadaan emosional seseorang. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa makna ekspresi wajah dan pandangan mata tidak universal, melainkan sangat dipengaruhi budaya. Lalu yang kelima yaitu penampilan fisik.
Dalam studi komunikasi nonverbal, penampilan fisik seseorang juga menunjukkan dari mana orang itu berasal dan dari budaya mana. Artinya, melalui penampilan diri, seseorang ingin menyampaikan pesan tertentu. Penampilan fisik seseorang dan ketika seseorang itu berdandan biasanya sangat dipengaruhi oleh budaya yang dia hidupi, nilai-nilai agama, kebiasaan, tuntutan lingkungan, nilai kenyamanan, maupun tujuan pencitraan yang ingin dibangun. Di Indonesia, untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang berduka, biasanya dia akan menggunakan baju hitam dan segala atribut yang dia kenakan berwarna hitam. Untuk masyarakat Tionghoa, rasa gembira biasanya ditunjukkan dengan pakaian dan atribut-atribut yang berwarna merah. Nah, sedangkan di Amerika, busana warna teduh biasanya digunakan untuk kegiatan bisnis atau sosial. Kemudian selanjutnya yaitu sentuhan. Studi yang mempelajari tentang sentuh menyentuh ini sering disebut dengan haptika. Beberapa studi menunjukkan bahwa sentuhan bersifat pasif, seperti komunikasi nonverbal lainnya. Makna sentuhan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain juga berbeda-beda. Di Indonesia, komunikasi dengan menggunakan sentuhan seringkali dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan. Nah, sedangkan di Amerika, ketika seseorang sedang berbicara sambil menatap muka dan memegang bahu orang yang diajak berbicara, sentuhan ini dianggap sebagai suatu bentuk penghormatan dan memberi semangat serta simpati. Lalu yang ketujuh itu ada parabahasa atau vokalika. Ini merujuk kepada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami, misalnya kecepatan berbicara, nada tinggi atau rendah, intensitas, volume, suara intonasi, dialek, suara yang terputus-putus, suara yang gemetar, suitan, siulan, tawa, rangan, tangis, gerutuan, gumaman, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran kita. Kemudian yang kedelapan itu ada warna. Warna merupakan salah satu komunikasi nonverbal yang sering kita gunakan dalam komunikasi antar budaya. Kita sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, afiliasi politik, dan bahkan mungkin keyakinan agama kita. Sebagai contoh, untuk memberikan suasana yang sejuk, kita sering menggunakan warna hijau. Tetapi tidak jarang juga ketika kita sedang marah, misalnya kita akan menunjukkan dengan warna merah. Lalu yang kesembilan itu ada artefak. Artefak adalah benda apa saja yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia. Nah, benda-benda yang digunakan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam interaksi manusia dan sering mengandung makna-makna tertentu. Kemudian selanjutnya karakteristik fisik. Karakteristik fisik seperti daya tarik, warna kulit, rambut, kumis, jenggot, atau bahkan lipstik. Jelas ini dapat mengkomunikasikan sesuatu. Suatu studi menunjukkan bahwa daya tarik fisik merupakan suatu ciri penting dalam banyak teori kepribadian, meskipun bersifat implisit. Orang yang menarik secara fisik biasanya dinilai lebih pandai bergaul, luwes, tenang, menarik, responsif, persuasif, dan berhasil dalam karir daripada orang yang tidak menarik. Dan yang terakhir ada bau-bauan atau wangian. Ini sebetulnya sudah berabad-abad digunakan untuk menyampaikan pesan. Wewangian ini dapat mengirim pesan sebagai godaan, rayuan, ekspresi feminitas atau maskulinitas. Dalam bisnis biasanya wewangian melambangkan kesan, citra, status, dan bonafiditas. Perbedaan persepsi atas bau-bauan atau wewangian ini bisa menimbulkan kesalahpahaman ketika orang-orang berbeda budaya berkomunikasi. Konteks ruang. Setiap budaya punya cara khas dalam mengkonseptualisasikan ruang, baik dalam rumah, di luar rumah, ataupun dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan ruang ini, Deddy Mulyana memberikan penjelasan tentang ruang pribadi, ruang publik, posisi duduk, dan pengatur ruangan. Ruang pribadi versus ruang publik. Terkait dengan ruang pribadi dan ruang publik ini, West dan Turner memberikan istilah untuk ruang pribadi dan ruang publik ini dengan istilah kewilayahan. Kewilayahan adalah merupakan kepemilikan seseorang akan sebuah area atau benda.
Ruang pribadi kita identik dengan wilayah tubuh atau body territory. Satu dari 4 kategori wilayah yang digunakan manusia berdasarkan perspektif Lyman dan Scott. Ketiga wilayah lainnya adalah wilayah publik, yakni tempat yang secara bebas dimasuki dan ditinggalkan orang, dengan sedikit pengecualian, hanya boleh dimasuki oleh kalangan tertentu atau syarat tertentu. Wilayah rumah, yakni wilayah publik yang bebas dimasuki dan digunakan oleh orang yang mengakui memilikinya. Wilayah interaksional, tempat yang memungkinkan semua orang berkomunikasi secara informal, seperti tempat pesta atau tempat syukur. B. Posisi duduk dan pengaturan ruangan. Dalam kaitannya dengan posisi duduk dan pengaturan ruangan, setiap budaya dan masyarakat memiliki posisi duduk dan pengatur ruangan yang berbeda-beda. Setiap budaya mengonsepsikan pola komunikasi melalui posisi duduk dan pengaturan ruang dengan cara yang berlainan. Penataan ruang boleh jadi berkaitan dengan kepribadian, kebiasaan, atau dilandasi oleh kepercayaan atau ideologi tertentu. Sebagai contoh, dalam tradisi budaya Jawa, orang-orang yang terhormat dan disegani dalam suatu acara selalu ditempatkan pada tempat duduk di depan. Sedangkan terkait dengan posisi tempat duduk, orang Jawa biasanya akan memberikan jarak ketika duduk dengan orang lain. Pengaturan ruangan biasanya juga dikaitkan dengan budaya yang ada di dalam masyarakat itu. Rumah-rumah Jawa orang Jawa, pengaturan ruang untuk ruang tamu biasanya lebih luas dibandingkan dengan ruang yang lain. Hal ini disebabkan karena ruang tamu merupakan ruangan yang paling sering digunakan untuk berinteraksi dan bertemu dengan keluarga besar mereka. Konteks waktu. Konsep tentang waktu disebut kronemik. Kronemik adalah yang dianut oleh suatu masyarakat tentang bagaimana seharusnya anggota dalam komunitas itu menggunakan waktu. Waktu menentukan hubungan antar manusia. Pola hidup manusia dalam waktu dipengaruhi oleh budayanya. Waktu berhubungan erat dengan perasaan hati dan perasaan-perasaan manusia. Beberapa budaya pada saat berkomunikasi mereka sangat menghargai waktu, sedangkan budaya lainnya pada saat berkomunikasi tidak memperhatikan dan menghargai waktu sama sekali. Sebagai contoh, orang Jepang merupakan orang yang sangat tepat waktu, sedangkan beberapa masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan Jepang, seperti Afrika, Amerika Latin, dan Malaysia, termasuk Indonesia, adalah masyarakat yang kurang menghargai waktu. Ya, selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal merupakan dua bentuk komunikasi yang sangat penting dalam komunikasi maupun dalam komunikasi antar budaya. Kedua bentuk komunikasi ini mempunyai peranan yang sama dalam komunikasi antar budaya. Artinya, komunikasi verbal banyak digunakan dalam komunikasi antar budaya. Begitupun juga komunikasi nonverbal. Banyak simbol-simbol dan isyarat nonverbal lainnya yang digunakan dalam komunikasi antar budaya.